Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 2. Suara Tuhan di atas air, Tuhan yang mulia menggunturkan, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 29 ini salah satu yang menjadi dasar formula liturgi ibadah dari perjanjian lama sampai kepada gereja-gereja awal. Kenapa demikian? Karena susunan Mazmur ini yaitu tentang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, lalu mendengar suara Tuhan, lalu berkat Tuhan turun atas kita. Karena itu mendengar suara Tuhan. Saya ingin berbicara bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah. Dalam ibadah ini kita tidak mendengar suara lain. Kita ingin Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan bersuara kepada kita. Amin. Itu ibadah. Itulah kerinduan kita. Sehingga ibadah kita memiliki arti yang sangat besar. Mungkin bisa merubah hidup kita, keadaan kita, apa saja. Kalau suara Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Karenanya kerinduan ini kita harus membuka pintu gerbang sorga itu. Supaya dari sorga itu suara itu tuh turun kepada kita. Dikatakan di sini pada ayat 1 dan 2. Perhatikan dan simak dengan baik-baik. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Saudara mengerti adres yang jelas. Kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kita bersuara di sini, beribadah di sini, kumpul di sini, memuji Dia, menyembah Dia, tidak ada lain, kita tujukan kepada Tuhan. Karena adresnya jelas, kepada Tuhan. Jelas di situ dikatakan. Berarti ada suara yang dari bawah ke atas, dari bumi ke sorga. Dan ibadah itu dengan suara itu kita membuka pintu gerbang sorga. Dikatakan di situ yang kedua, kalau adresnya jelas, fokusnya jelas, ya kemana kita tujukan segala sesuatu eksistensi kita dalam ibadah ini. Dari doa kita, ya pujian kita,
sembahan kita, dari setiap bunyi irama musik semua di sini. Tidak ada lagi kita tujukan kepada siapa, hanya kepada Tuhan. Coba fokus seperti ini. Kalau itu semua kita kerahkan. Dan kalau kepada Tuhan, yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Ini ya dikatakan, ya tidak susah bahasa Indonesia dimengerti oleh kita. Tadi jelas adresnya kepada Tuhan. Itu satu sikap. Yang kedua, coba kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua, pelan-pelan bacanya ya. Jangan tergesa-gesa. Supaya ada kesan, ada pesan, ya, ada rema, ada kruhma yang masuk ke dalam diri kita. Coba pelan-pelan. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Sampai di situ dulu. Apa? Apa? Saudara tahu memberi? Berilah kepada Tuhan pujian itu, sembahan itu, suaramu, jiwamu, perasaanmu, beri kepada Dia. Jadi ketika engkau memuji Tuhan dengan suara bergumam, itu tidak memberi apa-apa. Kalau beri itu berarti secara keseluruhan. Berilah. Tidak usah sulit. Jelas di sini dikatakan bahwa ada kata yahab, berilah. Saudara tahu memberi. Melepaskan sesuatu dari diri kita kepada. Tadi kan pada ayat pertama adresnya sudah jelas. Saudara memberi kepada siapa? Kepada Tuhan. Berilah. Berilah hidupmu, jiwamu. Ya, beri. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujian kita itu kita berikan kepada Tuhan. Jadi sungguh-sungguh memuji Dia itu memberi kepada Dia. Bukan sekedar baru ibadah kita punya arti. Baru ibadah kita akan mendengar suara Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Di situ baru. Kalau saudara belum memberi apa-apa. Saudara tahu arti memberi pengemis dengan memberi kepada orang tua, memberi kepada anak. Ada perbedaan? Ada. Pengemis ala kadar. Tapi beri ini tidak bisa ala kadar. Ya, baik itu persembahan, baik itu apa. Kalau cara memberi, berilah kepada Tuhan. Sepenuhnya beri. Ya. Jadi kalau ini belum dua hal ini kita lakukan. Ayat 3 sampai ayat 9. Apalagi 10 sampai 11. Jangan harap itu menjadi bagianmu. Jangan harap ada karya Tuhan. Ada kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hadir dan menunjukkan suaranya itu. Jangan harap. Jadi ini penting sekali. Jadi pujilah Dia kemuliaan dan kuasanya. Kalau kita memuji Dia dengan kemuliaan dan kuasanya, ya kemuliaannya. Jadi semata-mata kita hanya bergantung dan berharap dan percaya hanya ada kuasa Tuhan. Tidak ada lain kuasa. Dari situ. Sehingga kita sujud kepadanya. Kata sujud di sini menyembah artinya. Menyembah Dia. Sujud. Syahab. Sembah Dia. Berhiaskan kekudusan kodes dan badara. Badara itu indah. Berikanlah aransemen yang indah. Sikap yang indah. Semua. Badara, berikan sesuatu. Ya. Sehingga dikatakan kita memberikan, itulah rasa syukur, sembah, sujud kita kepada Dia.
Bukan hanya sebuah sikap sujud. Tapi jiwa hati kita. Kita ingin berikan sesuatu yang terindah. Saudara memiliki suara yang terindah, bersuara. Keindahan suaramu terdengar. Amin. Jangan bergumam. Jangan komat kamit. Engkau jampi-jampi atau menyembah Tuhan. Ini penting. Baru ibadah kita. Sungguh-sungguh suara Tuhan hadir. Kita rindu itu. Buat apa kita beribadah berulang-ulang rutinitas seperti ini. Kalau kita tidak merasakan betul-betul ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kenapa kita capek-capek? Berhentilah bersandiwara dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Kita rindu betul. Tadi jelas ayat yang pertama fokusnya kepada siapa? Tuhan. Yang kedua apa? Beri. Dia hanya minta pujian. Berilah kerelaanmu, keikhlasanmu, kesungguhanmu. Memberi sesuatu. Karenanya dikatakan indah. Badara ini mempunyai dua arti. Selain kita memberikan suara yang indah, ya, gerak-gerik yang indah, ungkapan yang indah, aransemen yang indah, musik yang indah, segala yang indah. Tapi Badara mengartikan yang kedua, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Sebab roh dan kebenaran itu sudah ada dalam diri kita. Kita menyembah itu. Sehingga kita mengagungkan kekuatannya, kuasanya. Sekaligus kita tunduk kepada kekuatannya. Tunduk kepada kekuatannya. Karena itu ya kita akan melihat perbuatan tangannya. Kita memuji itu karena kita sudah melihat perbuatan tangannya. Kita percaya dengan perbuatan tangannya. Dengan apa yang pernah Tuhan lakukan. Kita percaya dulu itu. Saya tidak akan lanjutkan ayat yang ketiga jika ini tidak betul-betul menjadi dasar bagi kita. Keluaran 15 ayat 1-3. Lihat. Lihat pujian yang punya isi. Lihat pujian yang sungguh-sungguh sudah mengalami perbuatan Tuhan. Ya, Keluaran 15 ayat 1-3. Ya, kita perhatikan di sini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini kepada Tuhan, bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Terus menerus. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kuasanya dinyatakan dan dia percaya itu sudah terjadi. Ya, ayat yang kedua katakan, Tuhan itu apa? Kekuatanku, mazmurku. Tidak ada lain kekuatanku. Aku tidak akan mengandalkan kekuatanku. Aku mengandalkan kekuatan Tuhan. Aku tidak takut dengan kekuatan apapun. Ya. Dia menjadi apa? Keselamatanku. Sebab ia Tuhanku. Kupuji dia. Ia Tuhan Bapakku. Dan kuluhurkan dia. Kusembah dia. Kutinggikan dia. Cara meninggikannya gimana coba? Ya betul-betul berusaha meninggikan. Makanya lagu Handel yang terindah adalah Haleluya. Haleluya, nada yang paling tinggi. Di situ dia telah melihat perbuatannya. Perbuatan Tuhan itu lebih dulu sebelum engkau minta. Mujizat itu sudah lebih dulu menghampirimu sebelum itu terjadi dalam hidupmu. Dia sudah melakukan perbuatan. Ayat yang ketiga kita lihat dulu. Tuhan itu apa? Pahlawan perang. Dia komando kemenangan. Dia memimpin kita. Tuhan itu adalah namanya.
Ada suara Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan di tengah ibadah ini. Kalau dua hal tadi kita imani, baru dia bersuara. Apa suara Tuhan? Suara itu berarti kekuatannya, mujizatnya, kuasanya, jawabannya. Yang pertama kita lihat ayat 3. Ya, suara Tuhan di atas air. Tuhan yang mulia menggunturkan, Tuhan di atas air yang besar. Suaranya kawal. Mayim, Rab Mayim, samudra. Artinya suara Tuhan di sini untuk menunjukkan apa? Air yang besar, dari air yang kecil, air yang besar. Air itu selalu menakutkan orang. Air itu segala menunjukkan masalah. Artinya suara Tuhan mengatasi semuanya. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada yang seimbang dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Semua berada di bawah kuasa Tuhan. Suara Tuhan. Masalahmu, penyakitmu, persoalanmu. Semua berada di bawahnya. Semua beradanya. Itu suara Tuhan untuk menunjukkan. Dia mengatasi. Ya, dikatakan di situ. Di atas air. Sebetulnya kata kerja. Mengatasi. Suara Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Kita tidak salah alamat datang kepada dia. Karena dia sanggup mengatasi segala-galanya. Itu suara Tuhan. Itu ayat yang ketiga dinyatakan seperti itu. Kita lanjutkan. Saudara ingin suara Tuhan hadir di sini? Dia akan mengatasi segalanya. Jangan lupa ayat 1 dan 2 ya. Ya gitu. Bersikaplah dalam ibadah itu kepada Tuhan. Ya. Memujilah hanya untuk kepada Tuhan. Musik juga kerahkan semua untuk kepada Tuhan. Kalau ada orang merasa diberkati, itu akibat lain. Akibat sampingan, bonus itu. Saudara. Tapi kerahkanlah. Ini aku mengaransemen ini buat Tuhan. Oh dahsyat saudara. Dari semua kita ini aktivitas ibadah kita. Menggegerkan. Karena suara Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Apa? Suara Tuhan apa? Penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak kekuatan. Koah. Hadar. Kemenangan. Suara Tuhan itu full. Enggak setengah-setengah suara Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita. Penuh kekuatan dan penuh kemenangan. Akan memberikan dan diberikan kepada kita. Luar biasa. Artinya apa? Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Koah. Kekuatan. Tapi kata koah ini. Sebetulnya menggandeng kata begini. Suara Tuhan koah itu. Menyalurkan kekuatan. Jadi suara Tuhan yang hadir di tengah ibadah kita ini. Menyalurkan, mengalirkan kekuatan Tuhan itu di dalam dirimu. Yang letih lesu dikuatkan, yang lemah dikuatkan, semuanya dipulihkan. Ya, tubuhmu karena sakit penyakit dikuatkan kembali. Karena suara Tuhan penuh kekuatan yang sedang mengalir di tengah-tengah ibadah ini. Dia mengalir. Menyalurkan, dia mengalir. Bahkan dalam bahasa sastra, koah itu bukan hanya menyalurkan, membanjiri. Tidak terlalu sulit mengerti kata banjir, orang negeri kita sering. Membanjiri. Bukan netes saudara ya, tapi membanjiri, melanda. Itu dalam ibadah. Kalau betul-betul buat Tuhan.
hadir. Ya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Coba kita baca ayat yang kelima. Suara Tuhan apa? Mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon yang begitu terkenal kekuatannya. Berarti suara Tuhan sabar. Sabar bahasa kita beda dengan bahasa Ibrani. Sabar bahasa kita sabar ini sabar mematahkan. Mematahkan. Merobohkan. Begitu hadir. Apapun persoalanmu, hambatanmu, halanganmu, tantanganmu, imani dipatahkan semua. Dirobohkan semua. Amin. Dirobohkan semua. Sehingga ibadah kita itu begitu artinya. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan konsep. Bukan Tuhan ideologi. Bukan Tuhan patung. Tuhan yang hidup. Kuasanya nyata. Mengalir hidup. Bukan soal sekedar konsep Tuhan ini itu. Ya, karena itu tidak penting bagi saya persoalan konsep agama. Yang penting aku percaya Tuhanku hidup. Mau diejek orang mati ini dan itu kan bangkit kembali dan hidup. Dan akan datang kembali. Yang lain enggak. Dan akan datang kembali. Nah itu imannya. Dikatakan. Ya sabar mematahkan. Benteng Jericho roboh. Coba imani. Ya, apa saja yang kan sekarang menjadi hambatan hidupmu, karirmu, usahamu, rezekimu, roboh. Gampang hafal bahasanya, sabar. Ya, saya ilustrasikan, saya plesetkan bukan dari Alkitab. Orang sabar itu memang merobohkan segala-galanya. Amin saudara ya, sabar. Tapi bukan arti itu tambahan Yusuf Roni. Supaya saudara tahu mana tambahan, mana yang asli gitu saudara. Ya, supaya tidak ada manipulasi terhadap Alkitab. Alkitab berkata sabar itu artinya merobohkan, meruntuhkan. Bahkan disambung ayat 6. Bukan hanya merobohkan, dia membuat gunung-gunung Libanon melompat-lompat. Gunung melompat. Gunung yang kokoh itu goncang. Ya, seperti anak lembu. Gunung Sirion seperti anak banteng. Ya. Tidak kokoh lagi. Tidak ada yang sanggup menahan suara Tuhan. Jika dia hadir dan bersuara di tengah-tengah ibadah kita. Sehingga benar-benar kita pulang penuh kelepasan. Kemenangan. Amin. Tidak terbelenggu lagi. Tidak ada belenggu apapun. Semua sudah dipatahkan oleh dia. Ya, dikatakan. Gunung-gunung melompat-lompat. Ragat sebetulnya. Ragat. Goyang. Goyang. Roboh tadi. Goyang. Tidak ada yang bisa bertahan. Ya. Masalahmu, kesulitanmu, persoalanmu enggak bertahan. Kalau engkau datang ibadah kepada dia, dia tidak akan bertahan. Dia pergi. Setan yang mengganggu pun kocar kacir. Ya, dia lari. Nggak ada setan lagi. Ya, yang ada kuasa Tuhan. Ayat yang ke-7. Apa lagi? Suara Tuhan apa? Menyemburkan api. Kata api es dengan kata menyemburkan, ya. Menyala, lehabab. Hasyab menyembur. Ya, lehabab nyala, es api. Memiliki dua arti. Yang pertama, dia menghanguskan semuanya. Hangus. Terbakar, habis.
tidak tersisa. Dosamu habis. Kesalahanmu lenyap. Sakit penyakitmu hapus. Arti yang kedua karena memakai kata lekhabab, menyembur. Arti yang kedua adalah mengurapi kita dengan roh Tuhan. Jadi setiap hadir ibadah, urapan Tuhan sudah mengalir pada setiap kehidupan kita. Dia membaharui semangat kita, membaharui pelayanan kita, membaharui akal budi kita, jiwa kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalaminya di situ. Amin. Ya, itu dikatakan. Saudara percaya sudah terjadi urapan? Ya. Urapan. Sudah terjadi. Di situ letaknya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Apalagi? Berulang-ulang kan? Suara Tuhan. Kawal Adonai. Suara Tuhan. Membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades. Kades itu perjalanan orang Yahudi ketika keluar dari Mesir. Mengalami yang paling pahit, yang paling susah, yang paling menderita. Semua gemetar, sakit. Artinya kekuatan lain menjadi takut. Penderitaanmu, kesusahanmu, kesulitanmu, takut. Takut sekarang ini. Jadi jangan kita takut lagi dengan penderitaanmu. Amin. Jangan takut lagi dengan masalahmu. Jangan takut lagi dengan penyakitmu. Itu dia sedang takut. Karena engkau takut, dia nakut-nakuti lagi gitu. Takut. Gemetar. Lari semuanya dikatakan tadi. Sakit, gemetar. Ya. Kekuatan lain semua takut. Setan takut. Guna-guna enggak berguna. Santet segala sesuatu enggak mempan itu. Balik lagi ke orangnya. Saudara, ya seperti itu. Ayat 9 masih bicara suara Tuhan. Suara Tuhan membuat apa? Beranak rusa betina mengandung, bahkan hutan digundulinya. Ya, di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah dia. Ini karena yang menerjemahkan orang kita, kalau hormat itu tentara hormat itu ya. Tapi mulialah dia. Saya katakan tadi. Tapi dikatakan karena ada suara Tuhan membuat ayalah. Beranak. Ayalah artinya berbuah. Panen. Amin. Ibadah ini ada panen bagi hidupmu, rezekimu, usahamu, pekerjaanmu. Panen. Amin. Ayalah. Beranak. Mengandung gak beranak kan susah. Beranak. Berarti keluar anak. Mengandung itu susah loh. Ya susah lah. Semua yang mengandung susah. Bertaruh dengan nyawa. Meskipun teknologi kedokteran secanggih apapun. Seorang ibu melahirkan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Mau sesar, mau kaisar, mau pasar. Semuanya. Karena itu anak-anak jangan lupa hutang budi dengan ya ibunya dulu baru bapaknya. Alkitab mengajarkan begitu. Hormatilah ibumu dan bapakmu. Tidak pernah hormatilah bapakmu dan ibumu. Tidak. Jangan dibalik ayatnya saudara ya. Nah, seperti itu. Karena bapak tidak pernah hamil. Ya, dia hanya menghamili. Itu masalahnya ya. Suara Tuhan buat beranak, berbuah, panen, kol. Semuanya. Ya, sehingga orang berseru amar berkata, haikal, pujilah Tuhan. Sehingga orang semuanya melihat bahwa dia panen, diberkati dalam hidupnya. Semua berkata, haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara.
melihat perbuatan Tuhan ya nyata. Kita rindu ibadah kita seperti itu. Amin. Ya. Tolong perbaiki sikap kita di ayat 1 dan ayat 2. Koreksi sendiri pribadi. Ya, renungkan sendiri. Kalau semua kompak seperti itu, saya percaya. Amin, saudara. Ya, jadi kita percaya suara Tuhan membuat kita menuai. Saudara percaya menuai? Loh, ini musim apa? Penuaian. Penuaian terjadi. Akhirnya inilah doksologi. Akhir dari ibadah dalam sebuah liturgi dari Yahudi sampai gereja-gereja awal. Semuanya mengakhiri ibadah dengan doksologi. Memuji Tuhan. Apa memuji Tuhan? Menghormati kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10 kita baca. Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah ini artinya air yang besar. Gitu. Itu memang suku yang suka berkata bah itu besar-besar. Gitu ya. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Itu doksologi. Dia rajaku selama-lamanya, tidak berubah, berkuasa, kekal. Pujilah dia. Akhiri ibadah kita dengan sungguh-sungguh doksologi. Memuji dia. Ya, dikatakan situ. Langsung akhirnya ditutup dengan ayat 11 apa? Berkat. Tuhan senang memberkati. Amin. Coba kita baca ayat 11 ya. Ayat 11. Kita belajar bersama ayat 11. Kita belajar baca. Ya. Ya, coba mulai ayat 11. 1 2 3. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, dalam sastra Indonesia, kata semoga dan kata kiranya untuk menunjukkan isi itu adalah doa dan harapan. Ya, jadi bukan kiranya kira-kira. Tapi karena sudah latah dan umum, kiranya itu menunjukkan ketidakpastian, maka kalimat ini ikuti saya, kita ganti. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan salom, damai, sejahtera. Coba baca kembali ayat 11 dengan benar. 1 2 3. Tidak perlu lagi pakai kira. Amin saudara. Tuhan pasti memberkati dan pasti memberikan damai sejahtera. Mari kita masuk dalam doa.